maksud saya ketemu sama ibu, saya mau datang sama ibu untuk melakukan pengamatan waktu ibu mengajar di kelas. Kalau boleh saya mau mengamati. Boleh, malah saya senang bisa belajar cara ngajar yang baru. Kalau boleh tahu ibu di kelas berapa ya bu? Kelas 2 Kelas 2 dengan jumlah murid berapa bu? ada 12. Rencana nanti mau belajar pelajaran mata pelajaran apa bu? Tema 8 subtema 2. Oke. Apa yang sudah ibu persiapkan ibu untuk pembelajaran nanti? Saya udah siapkan RPP, LKPD, sama media dan sosialisasi. Berarti udah siap ya bu, udah siap untuk belajar ibu ya. Terus tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan itu apa ya bu? Setelah membaca teks, anak-anak dapat menggunakan huruf kapital dengan tepat. Terus melalui penugasan juga anak-anak dapat menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Kalau boleh tahu itu strategi atau metode yang digunakan apa ya bu? Strateginya pendekatan proses, terus mengamati, mencoba mengomunikasikan dan tanya jawab, terus penugasan. Oke. Kemudian yang akan ingin ibu kembangkan untuk anak itu apa bu? Anak-anak bisa percaya diri, maju ke depan kelas dan mengomunikasikan. Terus anak-anak juga percaya diri menceritakan pengalaman, melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan. Oke, bagus sekali ya bu ya. Mudah-mudahan nanti dengan strategi yang udah ibu buat, apa yang menjadi tujuan pembelajarannya bisa tercapai ya bu ya. Kalau boleh tahu nanti mau masuk jam ke berapa ya bu? Masuk ke jam ketiga dan keempat. Ya, berarti nanti kita ketemu di kelas ya bu ya. Terima kasih untuk waktunya bu. Iya, sama-sama. Ya, untuk kesepakatan saya mohon ibu bersedia mendatangani. Terima kasih bu. Sampai ketemu lagi di kelas nanti ya bu ya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Empat anak, nanti disuruh maju ke depan 4 anak ya. Coba Kaisar, Akbar, terus Sabila, sama satu lagi Rafa. Sini. Coba dibaca nanti Kaisar jadi Edo, Rafa jadi Udin, Akbar jadi Beni, terus Sabila jadi Lani. Coba dimulai. Ide bagus, fotonya pasti lebih menarik. Orang juga pasti langsung tahu dengan nama anggota keluarga. Ayo tepuk tangan. Mari kita berdiskusi ya. Coba lihat ke depan. Ini nomor 1. Apakah yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Siapa yang bisa jawab, tunjuk tangan. Iya, Karel apa? Berdiskusi. Iya benar, berdiskusi. 2. Apa isi teks percakapan Udin dan teman-temannya? Ayo, Versi. Tentang anggota keluarga. Iya, tentang anggota keluarga. Mengapa mereka menempelkan nama pada foto? Ayo Sabila, coba Sabila. Mengenal nama anggota keluarga. Iya, biar mengenal nama anggota keluarga. Terus nomor 3, apakah kamu menemukan penggunaan huruf kapital pada teks percakapan tadi? Coba kita lihat. Nah, ini ada nggak huruf kapitalnya? Ada pada nama-namanya apa aja? Udin, terus
Anak-anak coba dilihat LKPD-nya masing-masing. Di situ ada kalimat rumpang. Coba silahkan dilengkapi. Itu ada namaku, titik-titik itu diisi nama kalian masing-masing. Jangan lupa pakai huruf kapitalnya ya. Terus di bawahnya ada aku memiliki seorang ayah yang bernama ayah kalian masing-masing. Dan seterusnya. Sudah paham? Paham? Ya, sudah paham? Kalau sudah paham silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Udah selesai anak-anak? Kalau udah ayo 2 orang ke depan baca. Sini. Oh Kaisar, ayo. Namaku Caesar. Aku memiliki seorang ayah yang bernama Saprin. Ayahku adalah seorang pekerja minyak. Aku juga memiliki seorang ibu bernama Novelia. Ibu adalah seorang pembongkar baju. Aku sangat menyayangi ayah dan ibuku. Aku juga memiliki adik bernama Bilqis garis miring Dava. Ya, tepuk tangan. Ayo, siapa lagi? Rafa, ayo Rafa. Namaku Rafa Fernando. Aku memiliki seorang ayah yang bernama Termise. Ayahku adalah seorang petani. Aku juga memiliki seorang ibu yang bernama Halimah. Ibu adalah seorang ibu rumah tangga. Aku menyayangi ayah dan ibuku. Aku juga memiliki adik yang bernama Haikal. Ya, ayo tepuk tangan. Sudah selesai semua? Sudah, kalau sudah, ayo dikumpul. Anak, ini ibu tampilkan cerita tentang keluarga Udin. Siapa yang bisa maju ke depan? 2 orang. Ayo. Ayo. Akbar, ya Akbar dulu. Ayo, Bar. Udin adalah anak yang rajin. Setiap hari Udin bangun pukul 4 pagi dan langsung merapikan tempat tidur. Udin juga selalu melaksanakan sholat subuh bernama anggota keluarga orang tua. Udin selalu mengingatkan agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Maka dari itu hal pertama yang dilakukan
Gak baik. Jadi dua gambar ini gak boleh ya ditiru, ya teman-teman. Jadi kita harus meniru gambar pertama, yaitu gotong royong bersama-sama, walaupun kita beda suku, beda agama, tapi kita tetap bersatu. Kita belajar apa? Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Yang kedua, persatuan dalam keberagaman. Paham semua? Paham. Boleh yang ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Niken Larasati, CKP Angkatan 7 dari Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, Ibu Desi sebagai coach saya, dan sebelahnya pada kesempatan hari ini ada Ibu pengajar praktek, Ibu Siti Rohani. Bu, selamat datang Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Siti. Terima kasih Bu Niken. Sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa Bu Niken hari ini mengundang saya karena Bu Niken ingin meningkatkan kemampuan coaching Bu Niken. Nah, kemampuan coaching itu ada 3 ya Bu Niken. Ada hadir secara penuh, kemudian mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, dari 3 kompetensi itu secara spesifik yang akan Ibu Niken tingkatkan kompetensinya itu yang mana? Nah, saya mungkin begini ya Bu ya, cara pembuatan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi Ibu ingin menanyakan kepada coach dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikatornya apa bahwa pertanyaan-pertanyaan Bu Niken itu berbobot? Mungkin pertanyaan itu dapat menggali dari si coach itu ya Bu ya. Dia bisa bercerita dengan bebas, maksudnya bebas dalam artian bisa leluasa menceritakan apa yang dihadapi beliau si coach. Permasalahan-permasalahan yang ada di kelasnya, dalam sekolahnya, begitu ya Bu. Kemudian si coach ini bisa kira-kira apa setelah itu dia dapat meningkatkan kompetensi dirinya untuk memperbaiki apa yang telah terjadi itu Bu. Apa yang udah dilakukan, kalau ada perlu perbaikan nanti diperbaiki. Apakah ada lagi Bu Niken selain itu? Intinya si coach saya ini mudah-mudahan nanti setelah kita berdiskusi dia akan nampak kompetensinya, akan kelihatan kompetensinya gitu. Kalau sebenarnya dia itu bisa gitu. Ya. Jadi si coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Baiklah Bu Niken, berhubung waktunya sudah siang, silahkan coachingnya dimulai. Kepada kesempatan ini, Assalamualaikum Bu Desi. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah Sehat ya Bu ya, semangat dong Bu. Kemarin kita sudah melakukan 2 kegiatan, yaitu pra-observasi dan observasi ya Bu ya. Dari observasi kemarin atau pembelajaran yang kemarin, menurut Ibu tujuan pembelajarannya sudah tercapai belum ya Bu ya? Alhamdulillah udah tercapai, cuman kurang sempurna Bu. Oh, berarti masih ada nih ya Bu ya. Boleh diceritakan Ibu apa kendalanya atau apa ininya Bu? Kendalanya murid-murid saya tuh kurang antusias dalam menggunakan pembelajaran di sana. Terus ininya mengerjakan soalnya tuh masih 50%. Berarti intinya anak-anak itu waktu pembelajaran kurang antusias dan pengumpulan tugas masih 50% ya Bu ya. Apa nih yang Ibu harapkan dari setelah kita selesai berdiskusi ini? Saya minta solusinya dari Ibu lah, gimana ngatasin. Ibu
intinya kita sharing ya Bu ya, ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 antusias belajar murid Ibu di dalam kelas itu ada di angka berapa Bu? Ada di angka 5. Berarti antusias belajar murid Ibu masih di angka 5 ya, skala 5. Pengennya Ibu mau tingkatkan berapa nih Bu? 6 sampai 7 lah. Insya Allah bisa ya Bu ya. Kalau menurut Ibu yang membuat anak tidak antusias dalam belajar ini apa ya Bu? Kalau saya ingat kembali itu penyebabnya murid-murid saya itu kurang antusias karena pembelajarannya sedikit membosankan, terus monoton. Saya terlalu dominan berbicara di depan, bercerita, tidak melibatkan murid. Ibu pembelajaran Ibu ini membosankan, intinya ya, terus monoton, sehingga anak-anak tidak antusias atau tidak semangat ya dalam mengikuti pelajaran tersebut. Kira-kira dari Ibu apa nih yang bisa meningkatkan antusias belajar murid Ibu? Kalau menurut saya murid-murid ingin pembelajaran yang asik, terus tidak monoton dan tidak membosankan. Ya, saya juga sependapat ya Bu ya, dimana kita bisa memberikan pembelajaran yang tidak monoton dan membosankan kepada murid tersebut ya Bu ya. Kalau menurut Ibu, bagaimana nih Bu biar pembelajaran itu terasa asik, terasa tidak membosankan dan tidak terasa monoton nih Bu? Pembelajaran harus berpusat pada murid, diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada nulis bikin, tulis game, itu supaya pembelajaran lebih menarik. Berarti di dalam pembelajaran tersebut biar anak-anak antusias atau tidak membosankan, di dalamnya kita kasih ice breaking, kita kasih game, ya Bu ya. Dan lalu mengenai tugas nih Bu, murid-murid yang kurang antusias dalam mengumpulkan tugas ini kemungkinan gimana nih Bu? Kemungkinan saya memberikan tugas terlalu banyak, terus berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam. Kalau boleh tahu Bu, sumber belajar itu di sekolahan itu biasanya menggunakan apa Bu? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, media, terus berupa PPT dan LKPD. Berarti biasanya menggunakan sumber yang ada di perpustakaan, sumber belajar yang ada di perpustakaan berupa buku ya, ada PPT dan LKPD. Menurut Ibu, selain sumber belajar itu, ada lagi nggak Bu sumber belajar yang lebih menarik gitu? Saya pikir banyak ya. Sumber belajarnya seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau juga kita bisa menggunakan yang lagi tren sekarang seperti TikTok atau di IG gitu ya. Berarti sangat mengasihkan ya Bu ya kalau kita membaur dengan buku ya, ada PPT dan LKPD. Menurut Ibu, selain sumber belajar itu, ada lagi nggak Bu sumber belajar yang lebih menarik gitu? Saya pikir banyak ya. Sumber belajarnya seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau juga kita bisa menggunakan yang lagi tren sekarang seperti TikTok atau di IG gitu ya. Berarti sangat mengasihkan ya Bu ya kalau kita membaur dengan zamannya anak-anak ya Bu. Dimana anak sekarang kan udah terbiasa nih main game, terus main TikTok, main IG itu kalau kita manfaatin di dalam pembelajaran tersebut di dalam kelas, itu tentu anak-anak akan lebih antusias lagi ya Bu ya. Jadi rencana Ibu nih untuk menyelesaikan masalah ini apa nih Bu ke depannya? Yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang seperti saya bilang tadi, YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua saya
terlalu banyak. Iya. Kemudian tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya bisa melaksanakan pembelajaran Diferensiasi lah ya Bu ya. atau berpihak pada murid Iya, gitu, oke. sehingga murid terkesan tidak bosan, terus tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas, misalnya menggunakan drama, lagu, puisi, laporan digital. Ya benar sekali, berarti penugasan itu nggak kayak zaman dulu ya Bu, cuman ayo kerjakan soal, ayo ini. Penugasan kita bisa pakai drama, suruh bikin puisi, bahkan menggunakan laporan digital pun bisa ya Bu ya. Laporan memakai TikTok atau YouTube, link YouTube kayak gitu, pengumpulan tugas ya Bu ya. Kalau menurut saya itu sangat mengasihkan ya Bu ya. Untuk rencana Ibu nih, apa komitmennya Bu biar dapat terlaksana Bu? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, terus banyak sumber belajar yang eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen itu bisa terlaksana ya Bu ya. Kemudian Bu, siapa nih yang bisa mengingatkan atau membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu ini? Yang pertama kepala sekolah, terus rekan-rekan guru bisa. Berarti ada kepala sekolah, ada juga rekan guru ya Bu ya, yang bisa kita ajak berkolaborasi bersama untuk memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi intinya ya Bu ya. Kemudian Ibu, kapan nih rencana ini akan dilaksanakan? Saya kira di tahun ajaran baru, karena kalau ini tahun ini tidak bisa. Minggu depan kita kan semester. Oh iya betul, minggu depan udah semester ya Bu. Mudah-mudahan tahun ajaran depan kita bisa ya Bu ya memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi buat anak-anak kita. Dari percakapan kita ini Bu, adakah yang bisa disimpulkan? Iya. Yang dapat saya simpulkan bahwasannya agar kita dapat meningkatkan antusias belajar ini, saya harus membuat pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar yang eksplorasi, terus sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Saya juga senang dalam kegiatan eksplorasi tanpa paksaan, terus akan saya serahkan pembinaan belajarnya pada murid-murid saya. Semoga apa yang menjadi rencana itu terlaksana ya Bu ya. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Niken sampaikan itu, Bu Desi sudah mampu menyampaikan tujuan dalam pembelajaran, yaitu meningkatkan antusias belajar murid, kemudian mampu mengidentifikasi bagaimana supaya anak-anak itu antusias dalam belajar, kemudian cara-cara yang akan dilakukan seperti pembelajaran yang asik, kemudian menggunakan media, model-model pembelajaran yang lain, bahkan menggunakan aplikasi digital. Kemudian selain mampu mengidentifikasi, si Koci juga sudah mempunyai rencana aksi, bahkan sudah merencanakannya, sudah dalam rancangan, yaitu menggunakan pembelajaran menggunakan media digital, dan bahkan sebagai tanggung jawab si Koci sudah akan melaksanakan pada ajaran baru. Dari hal-hal tersebut, menurut saya bahwa Niken sudah memberikan pertanyaan atau mengarahkan pertanyaan kepada si Koci dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kemudian dari Koci ini, kira-kira rencana Bu Niken ke depan itu apa? Rencana tindak lanjutnya itu apa? Rencananya setelah diskusi ini Bu, saya ke depannya nanti insya Allah akan Bu,
ini kan ada satu Bu Desi. Mudah-mudahan nanti ada desi-desi lainnya yang mau sharing lah intinya apa sih masalah dia di kelas gitu Bu. Jadi nanti banyak teman yang nggak cuma diem, intinya kalau dia punya masalah di kelas dia cuma diem, nggak mau mencari solusi gitu loh. Nanti insya Allah saya juga akan lebih terus mencoba lagi mempraktekkan praktek coaching ini biar teman-teman yang lainnya, Bu Desi yang lainnya nampak loh. Jadi proses pembelajaran ketika pada siswa dan sebagai guru kita selalu meningkatkan kemampuan kita sebagai guru. Ada lagi Bu Nika? Cukup, kalau sudah cukup baiklah. Cukup sampai di sini, kita bertemu lagi pada pertemuan pendampingan individu. Kalau begitu saya permisi ya, Bu Nika, Bu Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam